Tes. Kedengaran ya? Suaranya, halo? Halo, suaranya kedengaran kah? Kedengaran. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya, baru nanti mulai kelas. Tunggu 5 menit. Selamat pagi semua. Ini tes audionya kedengaran kah? Kalau kedengaran, tolong dibalas biar Bapak tahu sudah kedengaran. Sambil tunggu kita dengar lagu aja ya. Nanti 2 menit lagi baru kita mulai. Adik-adik kalau bisa kameranya dinyalakan boleh. Juni sama Titi. Ya, mantap. Supaya bisa lihat toh. Sabar ya. 1 menit lagi nanti baru kita mulai. Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 9:05. Selamat pagi semua. Kita mulai kelas ilmu penyakit dan diagnosis yang pertemuan ketiga. Kita pagi hari ini bahas tentang ini gangguan. Hari ini kita membahas tentang gangguan penginderaan. Oke. Seperti 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gangguan sistem saraf, kemudian gangguan kulit. Pada pertemuan ini kita bicara tentang gangguan sistem
penginderaan. Jadi adik-adik semua sudah tahu penginderaan itu organ tubuh yang untuk bagian penerimaan ya. Misalnya kayak mata kita menerima penglihatan, kemudian telinga untuk pendengaran. Jadi akan kita bahas di dua indera tersebut, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Pertama, penyakit yang kita bahas di gangguan penginderaan, yaitu penyakit pada sistem indera penglihatan. Penyakit pertama yaitu glaukoma. Nah, dari glaukoma, apa itu glaukoma? Jadi ini adalah kelainan yang ditandai dengan peningkatan tekanan dalam bola mata. Jadi penyakit glaukoma ini adalah orang gangguan penglihatan. Mereka pandangannya kabur karena tekanan di dalam mereka punya bola mata itu meningkat. Misalnya kalau kita biasa tahu mungkin yang kita sering dengar adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau hipertensi kan tekanan darah di dalam pembuluh darah atau di arteri itu tinggi. Tapi kalau glaukoma itu tekanan di dalam bola mata. Contohnya pada gambar yang ini nih, kita punya bola mata yang bulat ini, di dalam bola mata itu ada cairan. Kalau cairannya itu tekanannya tinggi, itu akan mengganggu kita punya penglihatan dan juga akan menyebabkan mata kita jadi sakit, bola mata kita sakit. Jadi itu glaukoma. Selanjutnya, apa faktor resiko orang-orang terkena glaukoma? Jadi dia punya faktor risiko seseorang gampang terkena penyakit glaukoma. Yang pertama adalah hereditary atau keturunan. Jadi keturunan itu kalau misalnya seseorang orang tuanya ada glaukoma, maka keturunannya anaknya gitu gampang untuk terkena glaukoma. Kemudian jenis kelamin. Jadi salah satunya jenis kelamin adalah kalau wanita atau perempuan cenderung lebih mudah atau lebih gampang terkena glaukoma dibandingkan laki-laki ya. Terus juga faktor risiko lainnya adalah usia. Jadi kalau orang usia lebih dari 40 tahun itu akan gampang untuk terkena glaukoma. Jadi faktor risiko utama untuk terkena glaukoma itu ada 3, keturunan, jenis kelamin, perempuan lebih mudah terkena dibandingkan laki-laki, sama usia. Usia yang lebih tua akan lebih mudah juga terkena glaukoma di atas 40 tahun. Apa tanda-tanda dan gejala? Ya, jadi pertama tandanya bisa berupa sakit kepala. Orang bilang sakit kepala, kemudian dia punya pandangan kabur, dia tidak bisa lihat jelas, terus ada sakit kepala. Nah, terus juga kalau misalnya orang itu dia melihat cahaya, lampu atau matahari, nanti dia melihat seperti dia lihat ada bayangan pelangi, seperti pelangi merah, kuning, hijau begitu. Kalau dia lihat cahaya, ya. Kemudian orang tersebut memiliki sudut buta. Sudut buta artinya apa? Ada satu sisi dia tidak bisa lihat, kayak buta satu titik begitu, ya. Jadi misalnya kalau kita buka mata, kita bisa melihat seluruhnya. Tapi kalau pada orang-orang ini ada satu sisi di mana itu gelap atau kabur, tidak bisa kelihatan sama sekali. Kemudian yang terakhir, kelainan pupil mata. Kalau pupil mata seperti adik-adik, kalau kita punya mata, kita lihat orang punya mata yang warna hitam, bola mata yang warna hitam kecil itu namanya pupil. Jadi kalau orang-orang dengan glaukoma, dia punya warna kecil hitam di matanya yang sebelah kiri dan sebelah kanan bisa tidak sama. Itu salah satu tanda dari glaukoma ya. Oke, jadi glaukoma sudah. Tadi glaukoma itu peningkatan tekanan di dalam bola mata ya. Tadi ada gejala-gejalanya, sakit kepala, pandangan kabur. Kalau lihat cahaya ada seperti bayangan pelangi. Oke. Kemudian selanjutnya namanya konjungtivitis. Ya, konjungtivitis ini salah satu gangguan penginderaan di mata. Jadi apa itu konjungtivitis? Merupakan infeksi pada lapisan konjungtiva mata yang menyebabkan mata menjadi merah. Jadi paling sering kita temukan orang dengan mata merah, kemungkinan besar mereka terkena konjungtivitis. Itu yang biasa kalau kita bilang orang mata merah, kalau kita lihat dia mata merah, nanti kita juga tertular mata merah, ya. Tapi itu sebenarnya dia tidak menularnya melalui pandangan. Jadi kalau kita lihat orang yang matanya merah, kita juga terkena mata merah, itu bukan seperti itu. Tapi dia punya penularan dalam bentuk, nanti ada kita bahas di sini,
Nah, pertama konjungtivitis itu kan infeksi toh di bagian mata, terutama lapisan konjungtiva, yang menyebabkan mata kita menjadi merah. Selanjutnya penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebab dari infeksi itu adalah bisa bakteri, virus, dan juga alergi. Yang paling banyak dan paling sering adalah diserang oleh bakteri. Penyebab dari konjungtivitis adalah penyebab utama paling sering itu bakteri. Tanda-tanda dan gejala. Oke, jadi tandanya pertama matanya merah. Mata merah, jadi orang bilang kalau sakit mata terus matanya merah, itu nama penyakitnya itu konjungtivitis ya. Jadi belekan atau banyak tai mata. Belekan atau banyak tai mata itu juga tanda-tanda dan gejala dari konjungtivitis ini. Kemudian matanya gatal, jadi berair dan gatal-gatal ya. Kemudian ada juga seperti batuk pilek, di mana batuk pilek ini terutama pada konjungtivitis yang disebabkan karena alergi. Jadi tadi seperti kita sudah tahu penyebab dari konjungtivitis ada 3 yang paling utama. Ini paling sering itu bakteri, kemudian virus dan alergi. Gejala-gejalanya adalah ini mata merah, tai matanya banyak, mata gatal-gatal dan berair. Terus kalau pada orang dengan konjungtivitis alergi biasanya dia ada batuk-batuk pilek ya. Batuk pilek yang terus-menerus berulang gitu. Bagaimana pencegahan dari konjungtivitis? Jadi pertama, ini yang saya tadi sudah bilang, kalau selama ini orang bilang mata merah, sakit matanya merah. Kalau kita lihat orang dengan mata merah, nanti kita matanya merah. Sebenarnya tidak begitu penularannya. Penularannya kalau konjungtivitis itu, karena dia infeksi, ada bakteri atau ada kuman di matanya berair dan gatal. Jadi orang yang sakit mata, dia biasa kucak-kucak matanya. Dikucak-kucak, nah nanti kotoran bakterinya itu ada di tangannya dia nih. Kalau dia pegang meja, dia pegang piring, ya kan, sendok atau itu, kemudian ada orang berikutnya yang pegang benda yang sama, terus orang tersebut misalnya ucap-ucap juga matanya atau dia bersihkan dia punya mata kayak gitu, nanti virus bakteri yang ada di yang dia sudah kontak pegang itu tertular ke matanya dia. Jadi konjungtivitis bisa menularnya seperti itu, bukan karena kita lihat orang mata merah terus kita juga ikut mata merah, tidak begitu ya. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi penularan ini, jadi kalau misalnya seseorang atau ada orang yang punya mata merah atau konjungtivitis ini, pertama yang kita lakukan adalah kompres mata dengan air hangat. Jadi matanya kita kompres dengan air hangat, satu untuk supaya mengurangi rasa gatal, kemudian juga kita membersihkan dia punya belekan atau tai mata itu sama air-airnya, ya kan? Kemudian kita bisa pakai obat tetes atau obat salep yang sudah diresepkan oleh dokter. Ya, kemudian bersihkan tangan sebelum dan sesudah mengucak mata ataupun sesudah memberikan salep mata. Jadi selalu setelah orang mata merah itu sudah kontak ke matanya, entah mengucak atau berikan obat, dia harus selalu bersihkan dia punya tangan supaya kuman yang ada di sini tidak menular ke orang lain. Ya, kemudian usahakan untuk menjaga agar tidak menyentuh mata, agar tidak menular ke orang lain. Oke, itu tadi untuk pencegahan dari konjungtivitis. Selanjutnya yang kita bahas yaitu rabun. Ya, rabun itu apa? Rabun itu ya rabun kita tidak bisa melihat. Jadi pengertiannya adalah rabun itu merupakan gangguan penglihatan yang menyebabkan seorang kesulitan melihat yang dikarenakan fokus jatuhnya cahaya tidak tepat pada retina. Jadi di kita punya bola mata, kalau di anatomi mungkin nanti diajarkan struktur dari mata dari lapisan paling depan, ya kan, mulai dari nanti kornea, ya kan, kemudian di belakangnya kornea sampai nanti ada satu lapisan yaitu namanya retina yang berfungsi untuk menerima cahaya dan cahaya itu nanti dirubah untuk kita bisa melihat. Jadi rabun ini cahaya yang masuk yang dari kita lihat apapun itu dalam bentuk cahaya masuk ke bola mata kita, fokusnya itu tidak jatuh tepat pada retina sehingga pandangan kita jadi rabun atau buram, kabur begitu ya. Nah, di sini klasifikasi atau beberapa pembagian. Ada yang namanya mata silindris atau astigmatis. Astigmatis. Ada rabun jauh atau namanya miopia.
Ada yang namanya rabun dekat atau hipermetropia. Ada juga rabun tua. Jadi orang tua pandangannya kabur itu dinamai presbiopia. Sama juga ada rabun ayam atau rabun senja. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Satu, yang beberapa yang ada gambarnya di sini kiri atas, di sini astigmatism. Jadi astigmatis ini adalah atau pandangan silindris. Di sini cahayanya itu dari misalnya kita melihat cahaya, ini bola mata kita, ini cahaya ya. Cahaya dari sini masuk ke dalam bola mata. Kalau orang normal seperti ini, cahayanya masuk, kemudian kena kornea, ya kan? Kemudian kena lensa, difokuskan tepat di retina. Ini namanya retina, ya. Kalau orang normal dia jatuhnya tepat di retina. Tapi kalau astigmatism karena masalahnya itu adalah dia punya kornea, di mana korneanya tidak halus sehingga kalau ada cahaya masuk dia jatuhnya di beberapa titik di retina ini. Yang ini nih. Ini kan dia jadinya 1, 2, 3, ada 3 titik ya, semuanya mestinya hanya 1 titik jatuh di retina. Jadi pandangannya jadi kabur. Kalau misalnya miopia atau pandangan rabun jauh, kalau orang dengan rabun jauh itu berarti misalnya ada cahaya atau kita melihat sesuatu yang jauh, cahayanya itu masuk ke dalam mata melalui kornea, lensa, dan dia hanya sampai terjatuh di depan dari retinanya, tidak sampai ke retina. Retina di belakang sini ya. Yang ini retina di belakang sini. Cahayanya masuk dari sini sampai tidak sampai ke titik menyentuh atau sampai ke retina, tapi di depannya. Itu disebut rabun jauh atau miopia. Jadi titik cahaya jatuh di depan retina. Kalau normalnya kan mestinya dia jatuhnya pas, ini normal cahaya masuk jatuhnya pas di retina. Bagaimana dengan hipermetropia atau rabun dekat? Kalau rabun dekat ya berarti lawan dari rabun jauh. Ya, titik dari cahaya itu kalau kita melihat benda yang dekat ya, itu akan jatuh di belakang retina. Seperti yang gambar kedua ini. Misalnya ini cahaya masuk mengenai kornea, lensa, kemudian dia akan jatuh di belakang dari retina. Bukan di retinanya, yang ini. Ini di belakang retina. Retinanya di mana? Retinanya itu di sini. Ini di sini retina. Kalau yang di atas ini kan normal, dia masuk, dia jatuhnya pas di retina. Kalau yang rabun dekat, dia jatuh di belakang retina. Jadi adik-adik tolong catat rabun. Rabun itu ada ini apa? Rabun silindris. Kalau rabun silindris itu titik cahaya jatuhnya dia itu bercabang-cabang cahayanya. Jadi tidak satu titik jatuh di retina. Tapi kalau silindris banyak titik di retina. Dia jatuh di retina tapi memiliki banyak titik sehingga menjadi rabun. Kalau pandangan dekat, rabun jauh, ini apa? Titik cahayanya jatuhnya di depan retina. Kalau rabun dekat atau hipermetropia, titik cahaya kalau dia lihat benda yang dekat atau sesuatu yang dekat, titik cahaya itu akan masuk dan jatuh di belakang retina. Oke. Kalau presbiotia atau rabun tua itu sebenarnya dia sama seperti dia sama seperti semua bisa, sorry ya tadi ada telepon jadi ini saya sementara lagi di SMK. Bentar ya, ada yang telepon terus. Sorry, lanjut ya. Jadi kalau rabun tua dia tuh orang tua itu punya mata, mereka punya apa namanya tingkat akomodasi mata berkurang.
ya. Jadi biasanya mereka akan rabun dekat. Jadi melihat benda sesuatu yang dekat, mereka punya titik cahayanya akan jatuh di belakang uh, di belakang retina. Jadi ini rabun presbiopia atau rabun tua itu kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pencegahan dan penata Bagaimana kalau orang itu rabun silindris? Kita bagaimana untuk mengobatinya? Jadi kalau rabun silindris kita berikan lensa silindris supaya mengkoreksi tadi masalah gangguan di mana beberapa titik cahaya masuk kemudian jatuhnya di beberapa titik di retina itu difokuskan menjadi satu. Jadi dia jatuhnya di satu titik saja. Itu kalau rabun silindris. Kalau miopia atau rabun jauh kita menggunakan lensa cekung, lensa negatif ya. Jadi lensa negatif ini apa fungsinya supaya dia itu dapat membuat kita punya titik jatuhnya cahaya itu terdorong ke belakang sehingga jatuhnya tetap di retina. Soalnya tadi kan miopia atau rabun jauh itu titik cahayanya jatuh di depan dari retina. Kalau hipermetropia kita menggunakan hipermetropia atau rabun dekat kita menggunakan lensa cembung atau lensa positif agar titik yang orang itu yang kalau dilihat benda dekat titik cahayanya jatuh di belakang retina itu bisa ditarik hingga dia akan jatuh tepat di retina. Kalau presbiopia kita biasanya menggunakan lensa ganda ya, positif dan negatif. Kalau rabun senja di sini biasa ada beberapa orang yang kekurangan vitamin A terutama ya. Mereka itu akan perkembangan matanya itu nanti akan terganggu sehingga mereka kalau biasanya sudah sore ke arah malam mereka jadi buta. Di situ dibilangnya bukan buta tapi rabun ya. Rabun ayam. Jadi seperti ayam mereka kalau sudah sore ke malam itu sudah kabur, sudah susah untuk melihat. Itu biasanya anak-anak, makanya kita selalu anjurkan untuk banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin, terutama untuk kesehatan mata itu vitamin A ya, misalnya di tomat, sayur tomat, kemudian wortel dan buah pepaya. Oke, selanjutnya katarak ya. Katarak itu atau bular mata merupakan penyakit mata yang ditandai dengan lensa menjadi keruh yang menyebabkan sulit melihat bahkan bisa buta total. Jadi di sini biasanya nih kita selalu bisa lihat di orang-orang tua banyak seperti ini ya. Contohnya kayak gini. Gambar kataraknya itu. Biasa kan kayak ada TTT, TK, nenek-nenek orang-orang yang sudah tua kan banyak nih yang matanya sudah ada putih di tengahnya. Ini dia punya apa? Ini lensanya. Lensanya yang sudah keruh ya. Sudah tidak transparan lagi. Lensa itu mestinya normalnya transparan. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, itu akan terjadi semacam pengapuran di dalam lensa itu. Ya, sehingga nanti akan membentuk keruh seperti ini dan tampak. Dan ini blok cahaya yang akan masuk dari luar sampai ke retina tidak akan bisa lewat karena sudah keruh seperti ini ya. Jadi penyebab dan faktor resiko dari katarak ini. Yang pertama yaitu usia. Jadi kalau usia ini orang bertambah usia pasti dia punya lensa itu akan semakin keruh. Ya. Terus selanjutnya mata sering terpapar sinar matahari, terus memiliki penyakit kencing manis atau diabetes, memiliki keluarga dengan riwayat katarak, orang yang merokok dalam jumlah yang banyak, terus konsumsi alkohol dalam jumlah banyak secara rutin. Jadi ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan dari katarak itu. Ya. Selanjutnya tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya sama ini aja. Pandangannya kabur, terus tampak ada pemutihan atau pengapuran, bukan pengapuran tapi keruh, pengeruan di lensa di bagian tengah. Jadi kalau kita melihat orang punya mata di tengah-tengahnya ada putih kayak gini dan dia biasanya kayak usia tua, itu biasanya katarak namanya. Untuk tindakan untuk mengobati ini sebenarnya hanya bisa tidak ada obat, tapi hanya bisa dilakukan dengan ke dokter mata untuk melakukan operasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gangguan di
penginderaan yaitu telinga. Di sini radang telinga atau otitis media namanya. Jadi apa itu radang telinga? Merupakan gangguan pada telinga yang dikarenakan infeksi pada liang telinga tengah. Jadi sesuai seperti gambar yang ini kita punya telinga ya, dari anatominya. Ini daun telinga ini daun telinga. Nanti ini liang telinga, kita punya liang telinga nih, lubang telinga nih, dia masuk sepertiga dari liang telinga ini sampai ke dalam, nanti ada tulang pendengaran segala macam, itu masih masuk namanya telinga luar ya. Nanti setelah 2/3 liang telinga ini ke arah dalam, sampai kita dapat membran timpani atau gendang telinga. Nah, di situ dibilangnya telinga tengah. Oke, telinga tengahnya itu. Nah, jadi telinga tengah itu dimulainya dari mana? Telinga tengah itu dimulainya dari gendang telinga ini ke belakang, ke dalam. Di belakang gendang telinga, di situ ada tulang-tulang peninggalan ya. Ada 3 nanti di situ harus 3 tulang peninggalan, tulang stapes, incus sama malleus. Nah, jadi kalau otitis media ini ada terjadi infeksi di sini, di belakang gendang telinga. Ada infeksi, kemudian karena infeksi itu dia membuat nanahnya terkumpul di belakang gendang telinga sehingga terjadilah gangguan terjadinya radang atau radang telinga ini ya. Faktor resikonya apa? Jadi bagaimana yang orang gampang terkena radang telinga tuh kalau bagaimana? Jadi biasanya orang sering berenang dan kemasukan air dalam telinga. Jadi kalau orang sering berenang di kolam atau di sungai ataupun di laut, kemudian airnya itu sering masuk ke dalam telinga mereka dan mereka tidak membersihkannya setelah itu, dilakukan terus-menerus berulang dan sering, itu nanti akan gampang untuk terkena radang telinga. Kemudian sering batuk pilek berulang. Orang yang sering beringus, kena sinusitis, rinitis, semacam itu, berulang-ulang dan tidak diobati secepatnya, bertahan sampai 1 minggu sampai 2 minggu, itu kan kalau nanti di anatomi mungkin diajarkan telinganya kita itu ada jalur namanya tuba eustasia ya. Tuba eustasia yang dari kita punya hidung nanti itu dia akan connect ke telinga. Dari di situ di telinga dan masuknya ke telinga tengah. Jadi kalau misalnya ada kita sinusitis atau rinitis, infeksi yang terus-menerus berulang, dia punya kuman bakteri itu bisa masuk lewat tuba itu ke telinga tengahnya kita. Sehingga telinga tengah kita juga akan bisa terkena infeksi. Dan juga ini nih yang terakhir, sering menusuk-nusuk telinga. Kalau kita sering tusuk-tusuk telinga, terlalu sering, itu berbahaya karena kita mungkin bisa melukai kita gendang telinga. Kalau misalnya gendang telinga terluka, nanti kuman yang dari luar itu, yang dari telinga bagian luar bisa masuk dan itu menjadi infeksi di telinga bagian tengah ya. Kalau tanda dan gejalanya itu biasanya di sini orang-orang yang biasanya keluar cairan dari dia punya telinga. Keluar cairannya warna kuning kehijauan, nanah dari telinga. Itu. Terus dia merasa nyeri, sakit telinganya. Ada demam juga bisa. Kemudian telinga berdenging, kemudian orang itu merasa kayak agak tuli di bagian telinga yang terkena infeksi itu ya. Tapi yang paling utama nih biasanya mereka kalau datang ke puskesmas atau rumah sakit karena ada air yang keluar dari telinga mereka, air nanah begitu, cairan ya. Kemudian yang terakhir ini di sini tuli. Tuli itu gangguan pendengaran di mana seorang tidak dapat mendengar suara dengan jelas atau total. Karena total tidak dapat mendengarkan suara ya. Jadi orang tuli itu bisa dia tulinya seberapa parah. Ada yang tidak bisa mendengarkan orang ngomong pelan, dia sudah tidak bisa dengar. Bahkan ada yang tuli total, kita bicara apapun atau teriak pun dia tidak bisa dengar. Untuk pembagian atau klasifikasi dari tuli itu terbagi hanya 2, tuli kondusif dan tuli saraf. Kalau tuli kondusif itu merupakan tuli yang disebabkan gangguan penghantar dari gelombang suara ke reseptor suara yang ada di telinga dalam. Jadi kalau tuli kondusif itu masalahnya di penghantaran dari gelombang suara dari luar masuk ke dalam sampai ke nanti kita punya telinga di dalamnya ada reseptornya. Kalau tuli saraf itu karena masalah di saraf pendengaran. Seperti ini ya.
Terus ada juga tuli campuran ya. Kalau tuli campuran tuh gabungan dari tuli kondensif dan tuli saraf. Oke. Begitu saja kita punya ininya, materinya. Baik, adik-adik ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya mengenai penyakit atau pembahasan kita di sini mengenai gangguan penginderaan, bisa langsung ditanyakan ya. Mau tanya tentang yang buta kah atau yang tadi gangguan pendengaran. Oke, tidak ada yang mau bertanya, berarti sabar saya kirim materinya ya. Oke, itu dia punya PPT sudah di-share di Zoom ini, nanti saya share lagi di grupnya kita, sama nanti ada tugas juga yang akan dibagikan. Kemarin saya sudah baca tugas-tugas yang dikumpulkan yang mengenai evaluasi gangguan persyarafan, bukan, yang gangguan kulit ya. Nah itu mayoritas atau sebagian besar sudah jawab dengan baik. Jadi nanti kalian tinggal pelajari saya dari situ. Nanti rencananya sebentar, ini saya lagi di SMK. Kemudian kita ada jadwal untuk praktikum. Jadwal praktikumnya kita kelas 12 keperawatan ini itu mulai hari Senin itu jadwalnya. Tapi nanti sebentar dari habis kelas ini saya lihat dulu ke laboratoriumnya. Kalau laboratoriumnya memadai bisa untuk kita lakukan praktikum, berarti nanti hari Senin mungkin. Senin nanti kita cari jam untuk kita praktikum ya. Nanti saya akan kirim dia punya topik yang apa, kita praktikumnya apa, waktu dan waktunya kapan gitu. Tapi saya cek dulu labnya. Kalau sekarang labnya siap untuk nanti Senin, berarti nanti kita praktikumnya Senin. Nanti materi dan ininya saya akan kirim di grupnya kita. Sama ini ketua kelasnya ada hadir tidak ya? Kemarin ketua kelas Francisco ya. Wih, Francisco ini tidak ada. Berarti nanti begini aja, siapa, kayaknya Francisco sebelum-sebelumnya juga tidak pernah ikut, jadi mungkin salah satu dari kalian yang ini mungkin jadi ketuanya dan juga wakil, ya. Jadi nanti saya tunjuk aja ya, yang ketuanya si ini, Stinjen Randebua, kemudian wakilnya Juni Yusuf Gabriel. Jadi ketua dan wakil ini nanti tolong nanti kalau istilahnya kalian sebagai wakil lah ya, kalau Bapak nanti mau ada apa-apa bisa kontak kalian, kalian tolong akomodir dengan teman-teman sekelas. Jadi misalnya di kita kelas ini yang ada hadir ini kan 12 orang, tadi 13 orang ya. Nanti yang kurang-kurang teman-teman yang belum bergabung di grup bisa tolong bantu masukkan nomor mereka ke grupnya kita ya. IPPD keperawatan kelas 12 itu. Nanti kalian tolong invite mereka, gabungkan mereka, terus kalau mereka ada masalah apa, misalnya mereka kenapa tidak pernah ikut kelas, atau bagaimana, tolong ditanya, baru nanti misalnya masalahnya apa, nanti kita diskusikan di grup, misalnya mereka tidak bisa pakai Zoom kah, atau tidak ada AP kah, atau ya masalah apalah, nanti tolong ya si Stin Jane sama Juni nih, nanti kalian tolong invite teman-teman itu, terus tolong tanya juga kenapa kira masalahnya apa. Oke,
Iya, Pak. Juni bagaimana Juni? Siap? Oke, Siap. baik. Jadi ini nanti saya share dia punya materi di grup WA, sama ada juga tugas di grup WA juga nanti saya share. Kemudian nanti info-info selanjutnya saya kasih di grup lagi ya, untuk kita punya praktikum dan apa kalau ada tugas-tugas lain juga nanti semua di grup WA saja. Baik, adik-adik kalau tidak ada pertanyaan, kita ini ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, siapa? Juni kah? Iya, Pak. Iya, bagaimana? Ya, penglihatan ini kalau orang yang buta, memang tidak buta, tapi kalau melihatnya air mata jatuh sendiri. Bagaimana kalau orang melihat? Ya, melihat orang tidak buta, tapi dia melihat air matanya jatuh sendiri. Oh, dia melihat orang tidak buta tapi melihat apa air matanya jatuh. Contoh macam dia lihat cahaya matahari gitu kan, dia air matanya jatuh sendiri. Iya. Kalau dia tidak buta, tidak ada gangguan penglihatan. Jadi masalah kalau lihat dia normal ya. Tapi kalau dia lihat apa matahari kayak gitu, air matanya jatuh sendiri, itu biasanya ada orang yang matanya sensitif. Mata sensitif itu bagaimana? Mata sensitif itu dia orang itu kalau dia terkena lihat cahaya yang terlalu terang atau terlalu lama, matanya dia bisa merah atau dia rasa bahkan bisa sampai sakit. Jadi biasanya salah satu dia punya respon untuk mengurangi sensitif itu akan langsung otomatis air matanya keluar supaya membasahi dia punya bola mata itu. Ya, kayak gitu. Jadi biasanya itu orang-orang yang sensitif. Salah satu perlindungannya nanti matanya akan otomatis keluarkan air mata. Oke? Sudah Juni? Oke. Nanti apa? Saya bagi ini ya, kirim tugasnya di grup WA-nya kita. Sebelum kita akhiri setiap kelas kita harus wajib ambil foto. Jadi semuanya nyalakan kameranya. Bapak mau foto dulu. Mana nih? Semuanya nyalakan kameranya ya. Ini kita punya tradisi selalu setiap habis kelas harus difoto. Kalau tidak ada yang nyalakan kamera berarti dianggap tidak masuk. Mana lagi nih? Ya, Joseph, Nona Maipau. 3 orang lagi belum nyalakan kamera. Wah, berarti 3 orang ini kayaknya absen ini ya. Sudah ikut kelas tapi. Ya sudah, yang ada saja kita foto dulu ya. Semua pasang gayanya, posenya. Sip. 1, 2, 3. Oke. Oke, adik-adik. Terima kasih yang sudah hadir pada kelas pagi hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat, bisa menambah ilmu. Ya, nah, nanti kita komunikasi aja di grup semuanya. Oke, kita akhiri kelasnya ya. Ya, Pak Guru. Dadah semua. Iya, Pak Guru. Waduh, mantap.